secara periodik begitu ya, setiap tahun Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada ini kan menawarkan beberapa skema pengabdian. Nah, skema yang kami gunakan dalam periode ini adalah skema hibah ya, hibah pengabdian teknologi tepat guna kepada masyarakat. Jadi ini skema apa? Jadi ini adalah skema bagaimana kami akademisi juga peneliti hasil-hasil penelitian yang sudah kami miliki itu digunakan ya, digunakan, diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Tema yang kami angkat pada skema pengabdian teknologi tepat guna tahun 2021 ini adalah terkait dengan pemanfaatan ya bahan-bahan nabati untuk membuat insektisida yang berbahan ramah lingkungan. Jadi kenapa kami angkat tema itu? Kami melihat bahwa khususnya ya desa yang kami ajak menjadi partner, jadi kami memilih desanya adalah desa yang berada di sekitar kawasan hutan Wanagama. Ada beberapa desa di situ dan kami memilih desa Banaran karena memang desa Banaran ini sudah cukup banyak kerjasama yang kami bangun dengan kelompok tani yang ada di sana. Jadi mitra kami adalah kelompok tani Mitra Gama. Kami melihat bahwa potensi penggunaan bahan alami untuk membuat insektisida ini cukup besar di situ. Ya, warga sudah menanam beberapa jenis tanaman seperti contohnya adalah serai, ya, kemudian ada sirsak juga, kemudian ada jahe dan berbagai macam. Nah, potensi-potensi tanaman yang ada di sekitar pekarangan ini sebenarnya cukup bagus ketika warga ini memiliki pemahaman bagaimana membuat insektisida nabati. Nah, hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyebutkan bahwa sebenarnya potensi insektisida nabati ini cukup baik untuk menekan beberapa jenis serangga hama. Nah, di satu sisi warga Banaran ini juga memiliki lahan garapan yang ada di dalam kawasan hutan Wanagama. Ya, mereka menggunakan lahan ini dengan sistem agroforestry. Jadi ada tanaman berkayu, pohon, kemudian dimix dicampur dengan tanaman semusim. Nah, pada musim-musim tertentu, terutama di awal musim tanam begitu, serangan serangga hama ini cukup tinggi. Selama ini orientasi bahan kimia ini masih digunakan oleh warga karena beberapa pertimbangan. Nah, kami melihat ada potensi lain sebenarnya menggunakan bahan nabati untuk insektisida yang lebih ramah lingkungan. Jadi kenapa kami angkat tema itu? Kemudian mitra yang kami gandeng ini adalah kelompok tani Mitra Gama yang berada di sekitar kawasan hutan. Dan satu lagi yang penting adalah sebenarnya warga ini memiliki potensi yang sudah ada tapi masih belum disadari terkait dengan bahan nabati untuk insektisida. Penggunaan bahan kimia ini masih cukup tinggi ya. Bahan kimia khususnya untuk pengendalian serangga hama. Jadi mereka sempat menyebutkan beberapa merek dagang begitu dan bahan aktifnya seperti apa yang mereka gunakan. Jadi kalau penggunaan bahan kimia ini diteruskan dalam jangka waktu yang cukup panjang, kami khawatir bahwa dampaknya tidak baik. Dampak terhadap apa? Yang pertama kesehatan, kemudian yang kedua adalah terhadap lingkungan. Ya, jadi kita tahu residu bahan kimia yang tertinggal di tanah, kemudian nanti mungkin masuk ke dalam sumber air dan seterusnya, itu potensi untuk mengakibatkan penyakit atau menjadi racun itu cukup besar. Sehingga kami berharap secara perlahan ketergantungan gitu ya, ketergantungan warga terhadap bahan kimia ini menjadi semakin kecil dan harapannya nanti dalam jangka waktu yang cukup panjang ya dapat penggunaan bahan insektisida nabati ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan tanaman, khususnya tanaman semusim yang ditanam dengan
pola agroforestry tadi. Kami mengenalkan teknologi pembuatan insektisida nabati, ya. Yang pertama diawali dengan pengenalan bahan baku, kemudian disertai juga dengan narasi dampak negatif dari bahan kimia, dampak positif keunggulan dari bahan alami atau nabati. Jadi warga ini sebenarnya tadi sudah saya sebutkan sudah menanam beberapa jenis tanaman yang potensial untuk menjadi bahan nabati tadi, insektisida. Jadi pengenalan gitu, kemudian berikutnya adalah praktek bersama, ya, praktek bersama bahan-bahan yang sudah mereka miliki, kemudian bagaimana meramunya, berapa takaran yang pas untuk membuat ramuan tadi, ya, ramuan bahan insektisida nabati. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan aplikasi di lapangan. Nah, sebenarnya pada tahap awal aplikasi yang sudah dilakukan oleh warga ini cukup memuaskan hasilnya. Dapat insektisida yang kami buat bersama ini dapat menolak, ya. Yang pertama ini menolak serangga hama. Jadi ada efek repelan. Kemudian yang kedua mematikan serangga hama, ya. Waktu itu yang kami gunakan contohnya adalah kutu putih, ya, kutu putih. Nah, ini cukup efektif, begitu yang disampaikan oleh warga. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan skema teknologi tepat guna ini diawali dengan yang pertama adalah koordinasi, ya. Koordinasi dengan siapa? Kami tim melakukan koordinasi yang pertama dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang kami pilih adalah ketua dari kelompok Tani Mitra Gama, Bapak Ari. Kemudian koordinasi berikutnya adalah dengan koordinasi petugas penyuluh lapangan, ya, yang ada di Desa Banaran. Jadi kami datang ke kantor penyuluh, kemudian kami sampaikan maksud kami melakukan kegiatan pengabdian ini. Jadi yang pertama adalah koordinasi dengan tokoh masyarakat. Di situ kami mendapatkan informasi terkait tanaman semusim apa yang saat ini ditanam oleh warga, ya. Kemudian yang kedua adalah serangga hama apa yang dominan mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang warga tanam. Kemudian teknik apa yang selama ini warga gunakan untuk mengendalikan serangga hama itu, gitu, ya. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan petugas penyuluh lapangan, kami juga menyampaikan bahwa sebenarnya fokus kami ini pada bahan-bahan nabati. Nah, selama ini apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan atau pendampingan terkait dengan tema tersebut? Kami mendapat informasi bahwa selama ini bahan kimia itu masih menjadi jalan keluar yang petani ambil untuk menanggulangi serangan hama di tanaman semusim. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa sebenarnya selain serangga hama juga ada satu serangga yang menjadi ancaman, ya, yaitu uret, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tikus. Nah, jadi ada beberapa informasi tambahan yang kami peroleh sebenarnya, ya. Organisme perusak tanamannya itu serangga ini dominannya adalah uret, kemudian yang non serangga adalah tikus. Nah, setelah koordinasi ini kami mendapatkan informasi yang cukup lengkap baik dari warga maupun dari petugas penyuluh lapangan. Langkah berikutnya adalah penyuluhan, ya. Kami melakukan 2 kali penyuluhan. Yang pertama adalah penyuluhan secara daring. Kami menggunakan bantuan aplikasi Jimit, ya. Jadi penyuluhan dilakukan oleh Bapak Ibu dosen, ya, yang terkait dengan bidang yang akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan insektisida nabati, kemudian yang kedua adalah terkait dengan tanah, ya. Jadi penyuluhan secara daring kami lakukan, warga berada di Desa Banaran begitu, kemudian Bapak Ibu narasumber berada di tempatnya masing-masing. Kami berinteraksi secara online, ya, tanya jawab, diskusi dan seterusnya. Ini sudah berjalan dan cukup menarik. Waktu itu 2,5 jam kurang lebih, ya, berlangsung penyuluhan daring.
Penyuluhan yang kedua adalah kami lakukan secara luring, ya, atau tatap muka langsung. Pada penyuluhan yang kedua ini, selain kami menyampaikan paparan, juga disertai langsung dengan praktek pembuatan insektisida nabati dan rodentisida. Jadi kami memeragakan, ya, bagaimana menakarnya, menimbang, kemudian mencampur, kemudian sampai dengan memasukkan ke dalam wadah. Setelah itu warga praktek langsung, praktek sendiri, ya. Jadi harapannya adalah setelah ini selesai, warga dapat membuat itu sendiri, yang mempraktekkan sendiri. Kemudian diikuti dengan aplikasi di lapangan. Nah, setelah warga mampu untuk membuat insektisida nabati ini sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan pada tanaman yang terserang oleh serangga hama. Jadi karena ini sebenarnya musimnya sudah melewati dengan musim tanam, ya, dan populasi serangga di lapangan ini juga sedang turun. Jadi kami menggunakan model saja tanaman yang berada di sekitar lokasi penyuluhan. Ya, waktu itu kami menggunakan pohon buah klengkeng dan buah pepaya yang sedang terserang kutu putih. Jadi kami minta salah satu warga untuk langsung mempraktekkan dari apa yang sudah dibuat, kemudian bagaimana aplikasinya dengan cara disemprot, begitu. Dan hasilnya sudah terlihat di hari H+2, kemudian H+5 setelah aplikasi ini, warga menyampaikan informasi bahwa kutu putihnya sudah berkurang, mati begitu ya, kering, dan pada tanaman yang lain dapat memberikan efek menolak. Jadi tidak ada serangga hama yang datang untuk berkunjung, gitu. Jadi dapat menekan tingkat kerusakan. Itu jadi saya ulangi, yang pertama adalah koordinasi, kemudian yang berikutnya adalah penyuluhan secara daring dan luring, kemudian ada praktek pembuatan insektisida, kemudian aplikasi langsung di lapangan. Pada saat pelaksanaan penyuluhan, baik daring ataupun luring, sebenarnya diskusinya berkembang, ya. Ada hal-hal menarik yang sebenarnya dapat digali lebih dalam, ya. Sebagai contoh adalah pada saat diskusi daring. Ketika kami memperkenalkan jenis-jenis tanaman yang berpotensi untuk menjadi bahan insektisida nabati, beberapa warga memberikan respon, "Oh, itu bisa toh." Jadi sebenarnya mereka itu punya tanaman itu dan tidak tahu bahwa tanaman ini memiliki potensi untuk menjadi insektisida nabati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya terkait dengan nama tanaman, ya. Nama tanaman itu kalau kami menyampaikan sebagai contoh adalah bahan insektisida nabati menggunakan babadotan, ya, babadotan atau badotan. Warga ini bingung sebenarnya ini tanaman yang mana, gitu. Tapi ketika kami bawakan bibitnya, tanamannya, ini loh, wah, ini di sini namanya bukan itu Pak, gitu. Di sini namanya adalah ledusan. Nah, ledusan jadi lebih populer dengan nama-nama lokal. Ini beberapa hal yang muncul ketika diskusi terkait dengan bahan insektisida. Nah, pada saat penyuluhan luring juga ada nih beberapa hal yang menarik adalah terkait dengan misalkan ketika kami menyebutkan bahan-bahan dari insektisida nabati itu ada bawang putih, kemudian ada sirsak, kemudian ada cabai dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah kami gunakan sehari-hari, tapi tidak untuk insektisida, tapi untuk kami konsumsi, gitu. Nah, ini kan sebenarnya menarik juga. Ini bahan-bahan yang dekat dengan warga, tapi ada potensi lain yang warga belum tahu. Kemudian juga misalkan kami sempat praktek pembuatan rodentisida, ya, menggunakan bahan alami untuk pengenalan, ya, untuk mencegah serangan hama tikus. Ini sebenarnya juga menarik, ya, warga. Nah, itu nanti pada praktek lapangannya seperti apa, karena pada hasil penelitian ini kan sebagian besar skalanya adalah laboratorium, dan hasilnya sudah jelas bahwa rodentisida dengan bahan-bahan tertentu itu dapat mengakibatkan penurunan performa dari tikus, berat badannya, kemudian figuritasnya, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan dapat mengakibatkan mati dari tikus. Tapi pada level lapangan ini yang menarik, ketika nanti warga bertanya, ketika nanti kita taburkan di dekat lubang-lubang itu, tikusnya mau makan nggak itu? Kalau nanti di dekat rodentisida nabatinya ternyata ada
ada pakan yang lebih menarik, ya berarti kan rodentsidanya tidak dimakan. Nah, begitu. Jadi kondisi-kondisi aktual di lapangan ini yang menjadi tantangan buat kami juga tim ya. Bagaimana nanti dalam mengawal penggunaan insektisida nabati ataupun rodentisida ini di lapangan seperti apa, karena ya memang benar hasil di laboratorium kadang dengan di lapangan ini berbeda ya, berbeda, sehingga perlu informasi tambahan di lapangan buat kami khususnya ya peneliti yang ada di Fakultas Kehutanan, hasilnya itu seperti apa, ini yang menjadi evaluasi untuk kami ke depannya. Ada pengantar dari saya, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi, nanti dipandu oleh Mbak Cynthia biar lebih lebih nyaman begitu. Ya, paparan yang akan kami sampaikan ini terkait dengan pemanfaatan tanaman insektisida potensial untuk pengendalian hama pada pertanaman agroforestry. Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat insektisida nabati yang pertama, ya, bahannya terdiri dari cabai merah kurang lebih seberat 100 gram, kemudian ada merica kurang lebih 50 gram, kemudian tembakau, ya, sini kita lihat ini tembakau kurang lebih sekitar 50 gram, kemudian ada lengkuas, ya. Lengkuas ini sekitar 20 gram, kemudian mengkudu 200 gram, kemudian ada bawang putih sekitar 10 gram, dan yang terakhir ada daun sirsak, ya. Daun sirsak di sini kita gunakan sebanyak 60 lembar. Selain menggunakan daun sirsak yang sudah disebutkan di awal, kita akan mencoba menggunakan dua alternatif bahan sebagai pengganti daun sirsak. Yang pertama adalah daun pepaya. Ya, untuk daun pepaya kita menggunakan kurang lebih 3-4 tangkai daun pepaya. Kemudian selain daun pepaya, kita dapat menggunakan daun mindi. Untuk daun mindi, karena ukuran daunnya lebih kecil, kita dapat menggunakan sampai dengan 15 tangkai daun mindi. Jadi lidah buaya ini kita gunakan sebagai bahan perekat dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Sekarang kita akan mulai untuk membuat insektisida nabati. Di sini sudah ada alat untuk menghaluskan, ya, penumbuk. Ini manual saja kita pakainya. Kemudian yang pertama kita hancurkan adalah merica. Merica kita masukkan ke sini. Kemudian kita hancurkan kasar saja, tidak perlu sampai halus. Kemudian setelah itu kita masukkan cabai. Cabai kita masukkan. Kemudian masukkan bawang putih. Kemudian yang terakhir kita masukkan mengkudunya. Ya, jadi semua bahan-bahan ini tadi ditumbuk kasar, ya, sampai menyatu. Materi tembakau, lengkuas, dan daun sirsak ini nanti akan kita gunakan saat sudah pada tahap perebusan. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Sekarang kita masuk pada tahap perebusan. Jadi di sini ada panci. Panci ini sudah berisi 2 liter air. Kemudian kompor ini belum kita nyalakan. Jadi nanti akan kita nyalakan belakangan, ya. Jadi panci yang berisi air 2 liter. Kemudian kita masukkan hasil kita menumbuk bahan-bahan tadi. Semua kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya untuk mencuci wadah tumbuk ini, kita tambahkan 1 liter air.
agar sisa-sisa bahan yang sudah ditumbuk tidak tertinggal. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang lain. Yang pertama adalah tembakau. Kita masukkan. Kemudian lengkuas. Lengkuas ini sudah kita potong-potong ya. Kita potong-potong, kita masukkan. Selanjutnya yang terakhir kita masukkan daun sirsak. Supaya hasilnya lebih optimal, kita sobek-sobek daun sirsaknya. Lalu kita nyalakan kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Susanto. Saya Ketua Kelompok Mitra Gama yang ada di Desa Banaran yang bekerja sama dengan Wanagama mengerjakan sesuatu yang ada di Wanagama ini. Kebanyakan hama yang ada di sini adalah hama kutu putih yang ada di buah-buahan, yaitu misalnya di buah, ya semua buah itu biasanya ada, misalnya jambu, pelem, mangga, terus pepaya, terus kalau di tempat kami sirsat itu juga banyak kutu putihnya seperti itu. Kemudian di apokat juga ada, terus di coklat itu juga ada. Kita kan nanam itu juga. Terus masalah ulat, itu ulat itu sangat banyak di sini. Misalnya ulat itu terjadi, ada yang di padi ada, kemudian ulat itu ada di tanaman cabai, itu banyak sekali, dan itu adalah permasalahan yang sejak lama itu ada, dan kita kesulitan cara untuk menangani masalah ulat sama kutu putih itu. Pengendalian yang pernah kami lakukan yaitu dengan cara penyemprotan pakai insektisida kimia, yaitu misalnya kutu putih juga kita semprot, tapi itu tidak efektif. Kemudian ulat cabai itu juga pernah kami lakukan, kemudian ulat pada padi itu juga pernah kami lakukan, tapi itu tidak efektif karena kita tidak tahu ini yang efektif insektisida merek apa. Kemudian kita hanya bertanya kepada penjualnya, terus dikasih obat itu, terus kita semprotkan, tapi ternyata juga itu belum efektif. Kemudian kita juga mengambil dengan cara manual, jadi kita misalnya di daunnya kita ambil daunnya yang kena kutu putih itu, kemudian kita kubur, kemudian ulat itu juga kita ambilin. Kemudian kalau ulat
ulat yang ada di padi itu, karena kalau mengenai sakit ya kita potong di daunnya, kemudian kita ambil juga, terus kita kubur juga. Cara pengendaliannya juga cuma seperti itu. Insektisida nabati itu kan pertama dia murah karena bisa diambil di sekitar kita dan tidak beli. Kemudian cara pembuatannya juga mudah, kita tumbuk-tumbuk, kemudian kita blender, kita rebus, kemudian langsung kita pakai. Kemudian yang ketiga, itu kan ramah lingkungan, sehat terhadap tubuh manusia yang memakan dari yang kena insektisida nabati itu. Nah, kemarin itu yang kita lakukan, alhamdulillah, yang di pepaya yang dilakukan di situ di halaman ini itu ada pepaya yang kena kutu putih, itu ternyata juga sekarang sudah bersih itu pepayanya dari kutu putih. Kemudian kami juga lakukan di rumah, ada buah sersat, itu kita semprot juga kutu putihnya hilang. Jadi itu akan kami sosialisasikan kepada masyarakat kalau nanti tertarik dengan insektisida nabati, akan kita kasih tahu cara pembikinannya, karena untuk mitra gama ini sudah pada mengerti. Kami berharap bahwa yang pertama adalah outputnya, misalkan ya, petani ini dalam menggunakan bahan kimia ini sudah menurun sekian persen gitu ya. Jadi target kami memang masih terbatas pada anggota kelompok tani mitra ya, kelompok tani mitra gama. Dan memang dari hasil kuesioner yang kami bagikan, hasilnya cukup baik ya, bahwa ada penurunan penggunaan insektisida kimia oleh anggota-anggota kelompok tani mitra gama sekian persen begitu, sehingga harapannya nanti dalam jangka panjang 100% dari anggota kelompok tani mitra gama ini sudah beralih menggunakan bahan insektisida yang sifatnya nabati. Kemudian yang kedua adalah produk yang kami buat ya. Jadi melalui kegiatan ini warga sudah mampu untuk mempraktekkan membuat insektisida berbahan nabati sendiri. Kemudian ini nanti dikemas ya, dikemas dalam botol berukuran ya sekitar 250 ml lah. Jadi nanti dalam kemasan ini ada insektisida cair. Harapan kami adalah ini dalam jangka panjang ya ini masih proses begitu. Insektisida produk ini dapat digunakan secara luas ya, secara luas, dan bukan tidak mungkin nanti ada potensi nilai ekonomi di balik itu. Tapi di sini kami masih berharap bahwa penggunaan insektisida ini dapat diterima dan dilakukan dalam skala yang lebih luas. Bahwa nanti produk ini memiliki nilai ekonomi, kami melihat prospek itu, tapi masih dalam jangka panjang karena masih perlu uji laboratorium, kemudian bagaimana proses perizinannya, kemudian bagaimana dampak kesehatannya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini data-data ini masih menjadi PR buat kami di sini untuk melengkapi itu. Kemudian yang kedua adalah rodentisida. Warga juga sudah mampu membuat rodentisida dalam bentuk blok-blok ya. Jadi padatan begitu, bentuk kotak blok, yang ini nanti dapat diaplikasikan langsung di lapangan atau bahkan mungkin di rumah ya, karena hama tikus ini selain menyerang tanaman juga menjadi hama rumahan. Sehingga harapan kami juga ke depan dengan terus mendapatkan update hasil dari petani di lapangan, efektivitasnya seperti apa. Apabila ini berhasil, maka bukan tidak mungkin juga seperti halnya insektisida, maka rodentisida dalam bentuk blok ini dikemas dalam toples gitu, kemudian diberi label dan dengan data-data yang lebih lengkap, jangka panjang ke depan dapat memiliki nilai ekonomi yang dapat membantu masyarakat sekitar hutan ya. Pertama adalah tentu saja terkait dengan pembatasan kegiatan kami di luar terkait dengan wabah pandemi yang saat ini masih ada, sehingga interaksi dengan masyarakat secara langsung ya, tatap muka begitu sangat terbatas. Kemudian yang kedua adalah tantangan tentang persepsi masyarakat ya, dan ini tidak mudah tentu saja, tapi menjadi tantangan kami ke depan bahwa mengubah mindset menggunakan bahan insektisida nabati dari yang awalnya adalah menggunakan bahan kimiawi ini tidak mudah. Dan seperti kita ketahui bahwa mindset petani sebagian besar adalah menginginkan hasil yang instan
ya, hasil yang cepat. Dan sementara penggunaan insektisida berbahan nabati ini memerlukan proses sebenarnya, mulai dari proses pembuatannya sampai dengan nanti hasilnya, efektivitas di lapangan. Dan ada beberapa kondisi yang membuat hasil penggunaan insektisida ini maksimal di lapangan. Yang pertama misalkan adalah tepat waktu. Rekomendasi penggunaan insektisida khususnya nabati ini adalah pagi hari atau sore hari, dan jangan di siang hari karena ini berkaitan dengan cahaya matahari, ya. Sifat dari insektisida nabati ini yang mudah sekali untuk menguap. Nah, ketika ini menguap di siang hari, khawatirnya adalah efektivitasnya menjadi turun. Kemudian yang berikutnya adalah tepat sasaran, ya. Tepat sasaran artinya OPT atau organisme perusak tanaman apa sih yang menjadi sasaran kita? Apakah ini sifatnya jamur, ya, jamur perusak tanaman, ataukah bakteri, ataukah serangga itu sendiri, ya, insektisida, atau jamur kita menggunakan fungisida, kalau bakteri yang menggunakan bakterisida, atau gulma kita menggunakan herbisida. Nah, ini harus sesuai gitu, ya, harus sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah tepat dosisnya, ya, atau takarannya. Sehingga pada saat praktek ini kami juga menyampaikan takarannya berapa sih yang diperlukan untuk mendapatkan volume sekian liter insektisida nabati itu memerlukan bahan-bahan ini sekian gram atau sekian lembar, ya, untuk daun dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kami rasa program yang kami kemas dalam kegiatan pengabdian skema teknologi tepat guna ini sangat baik, ya, sangat pas untuk menghadapi kondisi kita yang saat ini. Artinya apa? Bahwa petani masih sebagian besar mengandalkan insektisida yang berbahan kimia untuk mengendalikan serangan serangga hama yang ada di lapangan pada tanaman-tanaman semusim yang mereka tanam. Sementara kalau kita lihat trennya, ya, atau arah perkembangannya, pasar ini sudah mulai menginginkan produk-produk yang nuansanya itu organik. Artinya bahan kimia yang ada di dalam produk ini semakin sedikit, maka itulah yang semakin dicari. Nah, harapan kami adalah penggunaan bahan insektisida nabati merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pasar produk hasil tani yang bebas bahan kimia atau produk organik, ya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa pencemaran lingkungan ini sudah cukup tinggi, ya. Beberapa jurnal menyampaikan dampak negatif dari penggunaan bahan kimia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan, ya, residu yang tertinggal di tanah, kemudian yang terbawa oleh udara, kemudian mungkin juga mencemari sumber air. Kemudian bahan kimia yang wide spectrum ini dapat berakibat negatif terhadap serangga-serangga non-target, sehingga serangga-serangga yang menguntungkan di lapangan, misalkan polinator, predator, dekomposer, atau mikroorganisme lain yang sebenarnya memiliki manfaat di ekosistem ini menjadi terdampak oleh insektisida kimia yang berspektrum luas. Nah, harapan kami dengan menggunakan insektisida berbahan nabati ini, dampak racun yang tertinggal, polusi tanah, kemudian dampak negatif terhadap organisme non-target ini juga menjadi semakin kecil, ya, semakin kecil, dan ya dikatakan lebih ramah lingkungan, sehingga ekosistem yang ada di kawasan hutan yang digunakan dengan pola tanam agroforestry ini menjadi pola tanam yang lebih sehat. Sehingga pada bagian akhir di sini kami menyampaikan bahwa mari bersama-sama kita giatkan lagi, ya, kita tambah lagi pengenalan, ya, aktivitas mengenalkan teknologi-teknologi yang berbahan baku nabati, ya, dengan bahan baku yang sudah ada di sekitar lingkungan warga, menghasilkan produk yang cukup baik dan dapat bermanfaat langsung untuk warga, dapat meningkatkan produktivitas, dan nanti jangka panjang ini juga dapat menjadi salah satu potensi untuk dipasarkan, begitu meningkatkan
taraf ekonomi warga yang ada di sekitar hutan. Ya, kita turunkan penggunaan insektisida yang berbahan baku kimia untuk kesehatan ekosistem di masa yang akan datang. Demikian.